Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri Tumbal 1000 Kepala, ditulis oleh Masrullah Faqih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dari Radio Istana FM Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bahan yang menuju rumah Sanusi bertemu dengan wanita tua yang mengatakan bahwasanya nyawa Zul tinggal hari esok. Yuda, sekarang yang menjadi pangarupan Sukma anakmu bukan dia. Bahan terdiam. Ada kebimbangan di sela-sela rasa cemas dan tegang di wajahnya. Tangannya masih begitu erat menggenggam bungkusan kain hitam berisi sikat rambut kaku akibat rekatan darah membaluri. Mata Bahan terus mengikuti pergerakan wanita tua yang belum dirinya kenal. Tapi dari cara bicara dan sikapnya, Bahan yakin jika wanita tua itu adalah punden susur hasil persekutuan Sanusi dulu. Apalagi melihat wanita tua itu mengunyah dan menelan aneka ragam bunga, semakin memperjelas dengan siapa saat itu Bahan berhadapan. Sebentar tubuh Bahan terjingkat mendengar rintian memelas dari ranjang beralaskan tikar, membuat mata Bahan beralih menatap lekat tubuh di atasnya. Tubuh ringkih milik dia yang tertutup kain batik sebatas leher membujur antara utara dan selatan. Lagi-lagi Bahan tersuguhi pemandangan aneh dan menyeramkan ketika sosok wanita punden susur mengeluarkan semangkok darah merah dari bawah kolong ranjang. Lalu dengan begitu telaten tangannya menyuapi setetes demi setetes darah amis ke mulut dia. Tak lama tubuh dia mengejang kuat, bola matanya melotot, dengan dada terlihat naik turun begitu cepat, dan beberapa lama tubuh ringkih dia bangkit. Bahan tersurut mundur, terkejut dengan sosok dia yang terbangun dan duduk tepat menghadap ke arahnya, menatap nyalang sembari menyeringai. Desiran darah panas dirasa Bahan. Kakinya sedikit gemetar, menggambarkan rasa takut pada sosok dia dan tawa melengking wanita tua punden susur. Banggelan lapis telu wis kebuka, Mbah. Ngrasake lorone jengges pincuk gara-gara pengkhianatane Zul marang aku. Bahan yang mengerti dari ucapan dia tertunduk, merasakan kecemasan luar biasa, sebab ia tahu bila ucapan dia bukanlah sebuah gurauan atau candaan belaka. Mulya, Mbah, wis gak ana nang kene sing bakal iso gawe nulung patine Zul, sambung dia sebelum memperdengarkan tawa keras melengkingnya. Pucat tak berdarah Bahan saat itu. Di samping ketakutannya pada tawa kematian dari dia, juga dirinya yang sudah merasa usahanya sia-sia.
Demi mendengar penuturan Diah bukanlah guyonan, juga tak mau berlama-lama di tempat mengerikan itu. Segera Mbah Han memutar balik badan, berlalu tanpa berkata apapun. Buru-buru langkah Mbah Han meninggalkan tempat itu. Tak peduli lagi dengan suara tawa Diah berubah menjadi tangisan menyayat, mengabaikan hawa lembab, bau anyir dan busuk dari 4 bayangan hitam panjang yang tiba-tiba muncul di sekitaran makam. Mbah Han terus melangkah, menyusuri kembali lorong-lorong, ruang demi ruang rumah mewah peninggalan Sanusi. Hingga tiba di pintu depan, terpaksa Mbah Han harus menghentikan langkahnya, mendapati puluhan ular hitam sebesar lengan berseliweran. Tubuh Mbah Han sesaat saja dipenuhi keringat, menatap sepintas puluhan ular seolah berbaris menghadang jalangnya. Tapi tak lama matanya spontan beralih mengedar ke samping kiri, manakala suara gemeresak keras dibarengi sapuan angin membawa bau langu mencekik, menyadarkannya akan kehadiran sesosok berwajah sangat ia kenal, namun dalam wujud aneh. Pak Sanusi? Lirih dan hampir tak terdengar suara Mbah Han, tertahan rasa takut dan ngeri pada wujud Sanusi. Mbah Han merasakan tubuhnya seperti sudah tak bertulang ketika sosok Sanusi perlahan mendekat dengan iringan desisan-desisan ramai bersautan dari puluhan ular di halaman, seakan ikut menyambut kedatangan sosok Sanusi. Suara gemeresak semakin nyaring di telinga Mbah Han, bersambut gemuruh di dada menjadikan nafasnya mulai tersengal. Kala sosok aneh Sanusi berhenti dan menatapnya lekat, berjarak beberapa jengkal saja dari tempatnya berdiri. Kang Han, sakbari iki aja sepisan-pisan maneh mara rene. Aneh, pikir Mbah Han mendengar beberapa kalimat dari sosok Sanusi, hanya sebuah peringatan tanpa ada hal lain. Padahal dalam hati Mbah Han sudah berpasrah diri dengan nasib bakal diterimanya oleh sosok Sanusi yang berwujud setengah badan seekor ular bersisik hitam. Sejenak Mbah Han bersitatap dengan sosok Sanusi yang mendenguskan desisan panjang, menambah tajam bau langu tercium semakin menyeruak. Tak ada lagi ucapan, kata-kata keluar dari bibir tak berlekuk Sanusi saat tubuh hitam panjangnya merayap pelan meninggalkan Mbah Han yang masih terpaku dalam kengerian. Tarikan nafas panjang menjadi tanda kelegaan diri Mbah Han. Dadanya terasa longgar setelah sosok Sanusi menghilang bersama puluhan ular hitam yang menghadang. Sedikit goyah langkah Mbah Han, kembali menatap halaman depan nan luas, berhias beberapa pohon berbuah menjulang, di mana di setiap pangkal pohon dikitari patung semen ular melingkar, mencerminkan sesuatu dirasa aneh pada tiap-tiap mata memandang. Sebab semakin lama mata memandang seakan patung bergambar ular seperti hidup dan mendesis. Tak sampai 10 menit akhirnya Mbah Han keluar dari halaman berhawa anyep, merasakan kembali semilir angin dingin dari udara malam yang entah jam berapa tepatnya Mbah Han tak bisa lagi memastikan. Ayunan kaki Mbah Han tak lama sampai di samping kuda besinya, namun ia tak langsung meninggalkan tempat itu melainkan terduduk lesu dengan wajah kembali diliputi kecemasan. Lama Mbah Han terdiam membisu sendiri, membiarkan nyamuk-nyamuk menghinggapi dan menghisap darahnya. Pikirannya melayang jauh, mengulas kembali peristiwa yang baru beberapa detik, menit, dan jam lalu ia alami. Dari sekian banyak kengerian dilihat matanya, satu yang masih membayang serta membekas kuat yaitu sosok Sanusi. Mbah Han menangkap ada sesuatu tersimpan pada wajah Sanusi, mulai dari pancaran mata hingga guratan-guratan mencerminkan satu penyesalan sangat mendalam. Mbah Han baru beranjak meninggalkan tempat dan rumah penuh misteri serta kengerian baginya itu setelah dalam benaknya terbayang Zul dan Wiwi. Meski kini yang bisa dirinya lakukan hanyalah berdoa mengharap satu keajaiban dan mukjizat, tapi Mbah Han tetap berusaha meyakinkan dirinya jika Zul dan Wiwi akan bisa terselamatkan.
Bangun pagi menjadi saksi perjalanan Bahan. Sekembalinya dari rumah Sanusi yang sudah menjadi hak dia, melaju kencang tanpa hambatan sampai tak terasa lama baginya untuk sampai ke rumah Mbah Malik. Jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 3 lebih saat Bahan masuk ke dalam rumah Mbah Malik. Mengenyahkan pikirannya akan waktu selama di rumah dia berasa begitu cepat, padahal ia merasa tak secepat itu waktu yang dilaluinya. Tak satu pun terlewatkan oleh Bahan dari semua kejadian yang ia lihat, dengar dan dirasa ketika bercerita pada Mbah Malik, membuat Mbah Malik sendiri termangu dan sering berganti ekspresi, namun tak bersimpati akan keadaan sosok dia dan Sanusi. Iku ngono wis dadi ganjarane sapa wae sing gelem kebujuk dadi sekutune iblis kaya Sanusi dan dia. Ucap Mbah Malik menanggapi sedikit cerita Bahan yang baru saja selesai. Tapi terus piye Sulan Wiwi Mbah? Padahal wis ketemu barang sing dadekno perkara iki dawa. Saut Bahan parau. Saiki isone awak dhewe mung ndonga Mbah, pasrahne karo sing kuwasa, muga-muga ae Wiwi lan Zul iso slamet. Jawab Mbah Malik yang diamini oleh Bahan. Kepasrahan berangsur-angsur tampak menyerat di wajah Bahan. Selepas panjang lebar obrolannya dengan Mbah Malik tak membuahkan hasil, karena Mbah Malik sendiri sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa untuk mencari jalan lain guna menyelamatkan nyawa Wiwi dan Zul. Malam itu menjadi malam terberat buat Bahan dari malam-malam sebelumnya. Lepas dari kengerian berganti bayang-bayang kematian Zul dan Wiwi, terus saja menghias dalam benak pikiran, membuat matanya tak mampu terpejam barang semenit saja. Bahan baru merasakan hawa sejuk dan tenang saat duduk di masjid menunaikan 2 rakaat berjamaah. Setelahnya puluhan bahkan ratusan lantunan zikir terlafaz dari bibirnya mengikuti Mbah Malik, membuat kepasrahan sebuah takdir terbilang dalam linangan air mata. Ketenangan baru berubah desiran tak enak ketika Bahan kembali ke rumahnya mendapati Zul dan Wiwi belum juga pulang. Pikiran Bahan sesaat melayang jauh menduga menerka dengan kepergian mereka. Ingin rasanya pagi itu mendatangi kediaman Yuda sekedar mencari tahu dan memastikan. Namun setelah banyak persoalan yang harus ia pertimbangkan, Bahan memupus keinginan itu. Lama Bahan terduduk menyandar sendiri di ruang tamu, menatapi paparan sinar matahari yang masuk lewat jendela dan celah pintu, hingga tak terasa matanya mengerjap ingin terpejam. Tak lama Bahan benar-benar tertidur, mengistirahatkan tubuh sepuhnya yang sudah lelah dan beberapa hari kemarin terkuras akan persoalan masa lalunya. Persinggungan dengan beberapa sosok alam gaib, dijadikan dewa, Tuhan oleh segelintir manusia-manusia serakah terbujuk kilauan gemerlap harta duniawiah. Entah berapa lama Bahan menikmati buayan mimpi dan lepas dari degup ketegangan, sampai akhirnya terbangun dengan suara sapaan salam dari luar pintu depan. Sebentar Bahan terdiam meregangkan otot-ototnya sebelum menjawab dan bangkit. Seorang lelaki 30 tahunan dan 2 orang berseragam menjadi pemandangan awal mata Bahan setelah membuka lebar-lebar daun pintu kayu bermotif kupu tarung. Tercenuk heran Bahan saat itu, pandangannya tak lepas dari 2 orang berseragam polisi kala mempersilakan ketiganya masuk ke dalam. Meski sudah beberapa kali Bahan dengar, meski sudah ia siapkan berlapis-lapis mental, meski sudah mencoba untuk berpasrah diri menguatkan hati dan pikiran, toh Bahan masih saja merasa bagai terhantam palu godam. Meluluh lantakkan batinnya ketika 2 polisi memberikan sebuah kabar kecelakaan mengakibatkan meninggalnya sepasang suami istri tak lain dan tak bukan adalah Zul dan Wiwi. Kaku membeku tubuh Bahan. Ia sama sekali tak mampu berbicara sepatah kata pun. Jiwanya seolah hilang, hidupnya seakan sudah tak berguna setelah apa yang dikhawatirkan telah terjadi.
Hanya buliran-buliran bening deras mengalir membasahi pipi keriputnya. Tak peduli dengan puluhan orang yang datang mencoba menguatkan dengan ucapan-ucapan. Tak peduli seberapa ramai dan hebohnya berita meninggalkan Zul dan Wiwi akibat mobil barunya bertabrakan dan terpental masuk ke dalam sungai. Bahan hanya tahu jika yang ia rasakan adalah keheningan dalam sebuah ruang hampa, tanpa mengetahui sedang apa dan di mana dirinya sendiri saat itu. Suara tangis penyesalan baru bisa keluar dari tenggorokan Bahan ketika usai semua acara pemakaman Zul dan Wiwi. Ia juga baru tersadar jika beberapa jam lamanya tertidur di rumah Mbah Malik, sehingga dirinya tak sempat lagi melihat jasad anak dan menantunya untuk terakhir kali. Tujuh hari berturut-turut acara keagamaan digelar kerabat dan keluarga Bahan serta wakil keluarga Wiwi membantu Bahan yang masih dirundung dalam penyesalan. Seperti pagi itu, kembali ungkapan penyesalan terlontar dari bibir Bahan kepada dua orang laki-laki tamunya. Buliran bening seolah tak pernah kering mengiringi setiap dirinya teringat dan berucap kesalahan masa lalu yang begitu suram, sampai harus membuat satu persatu orang terdekat ikut merasakan akibatnya. Sudahlah Mbah, diikhlaskan. Saya minta maaf karena baru bisa datang, ucap lelaki tinggi sedikit muda dari Bahan. Saya juga Mbah, maaf sekali tak bisa membantu Bahan. Padahal waktu itu saya berjanji untuk bisa menghubungi Pak Lesarno secepatnya, tapi saat datang sudah terlambat, saut satu lelaki lainnya yang tak lain adalah hati anak Mbah Dar. Tidak apa-apa, tak ada yang salah. Ini semua adalah hukuman buat saya atas apa yang sudah saya lakukan. Saut Bahan menimpali. Apa maksudnya Mbah? Tanya lelaki berbaju batik lengan panjang dan bertutup belangkon di kepala. Semua sudah berlalu, bahkan sudah terjadi puluhan tahun silam. Tak disangka ternyata masih berimbas hingga sekarang. Kang Hadi sudah tahu semuanya dari awal. Dari pertama ketika saya mengenal Mbah Dar. Dari kebutaan saya terhadap kebenaran menjadi sebuah kesalahan besar dalam hidupku. Ujar Bahan pada lelaki tak lain adalah Sarno, adik dari Mbah Darmono. Baru saja datang dari tanah seberang, tepatnya dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan satu nama Pangeran Sukowati. Sangat mengerikan, sampai bapak sendiri mengalami trauma hebat waktu itu. Timpal hati saat Sarno menatapnya. Peristiwa mengerikan akibat sebuah ritual perjanjian yang meminta tumbal 1000 kepala dari sepasang sosok angker demi pembangunan sebuah bendungan raksasa. Sambung Hadi dengan wajah mempias. Apakah Pak Sanusi pelaku utama ritual itu? Tanya Sarno pada Bahan yang mulai sedikit mengerti, tapi juga bertambah penasaran. Bahan menggelengkan kepalanya sebentar sebelum matanya lurus menatap ke depan, mengingat-ingat kembali nama dan wajah beberapa orang. Pak Sanusi bukan orang yang mengawali ritual ini. Dia hanya meneruskan. Pelaku awal adalah orang dari tanah seberang dan tak sampai sekarang garis keturunannya masih melakukan pemujaan itu meski sudah menjadi orang terhormat. Jawab Bahan mengakhiri penjelasan singkatnya pada Sarno yang mengangguk pelan. Nah, demikianlah akhir dari sebuah cerita misteri bersambung, Sewundas atau 1000 tumbal kepala. Saya penulis Masrullah Fakih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penulisan maupun alur cerita yang mungkin kurang pas bagi para pecinta misteri Jimatres dimanapun Anda berada. Cerita ini juga sudah merupakan restu dari Bahan dan Kang Hadi. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.